Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema meyakini hari akhir dengan mawas diri, menjauhi maksiat dan kebiasaan buruk. Video ini akan membahas tentang prinsip dalam meyakini hari akhir, tanda-tanda kiamat sugro dan tanda-tanda kiamat kubro. Pertanyaan pemantik 1. Apa saja yang harus menjadi prinsip keyakinan kita dalam meyakini hari akhir? Prinsip-prinsip hari akhir yang merupakan dasar-dasar keyakinan. Waktu terjadinya hari akhir, hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Terkait peristiwa hari akhir, bahwa informasi yang kita terima merupakan gambaran kecil dari dahsyatnya kejadian hari kiamat yang sebenarnya. Berkaitan dengan hukum, bahwa munculnya tanda kiamat tidak berkaitan dengan hukum apapun. Tanda-tanda hari kiamat bisa berupa hal baik, buruk, mubah, haram, wajib, dan sebagainya. Pertanyaan pemantik 2. Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Apa saja penanda yang menunjukkan terjadinya kiamat sugro? Tanda kiamat sugro merupakan peristiwa atau tanda-tanda yang mendahului kiamat dalam kurun waktu yang lama dan merupakan sesuatu yang dianggap biasa. Bagian tanda kiamat sugro. Banyak sekali tanda-tanda kiamat yang diungkapkan dalam riwayat hadis dan penuturan para ulama. Tanda di sini tidak menunjukkan urutan kejadian, tapi berdasarkan kategori kemunculannya. Tanda kiamat yang telah muncul dan berakhir, seperti kelahiran dan wafatnya Nabi Muhammad SAW, perang antar sahabat Nabi, penaklukan Baitul Maqdis dan Konstantinopel, terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan, dan sebagainya. Dan ada tanda kiamat yang telah muncul dan semakin banyak, seperti munculnya nabi palsu, banyak bencana alam, banyak kasus pembunuhan, maraknya persaksian palsu, hilangnya ilmu, dan meninggalkan orang-orang jahil, berlomba meninggikan bangunan, banyak wanita berpakaian namun telanjang, dan masih banyak lagi contoh tanda yang telah muncul dan akan semakin banyak. Berikutnya adalah tanda-tanda kiamat yang belum muncul. Di antaranya adalah tanah Arab yang kembali hijau dipenuhi tumbuhan dan sungai-sungai, munculnya Imam Mahdi, hilangnya Al-Quran, dan lain sebagainya. Pertanyaan pemantik 3. Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Apa saja penanda yang menunjukkan terjadinya kiamat kubro? Tanda kiamat kubro merupakan tanda-tanda atau peristiwa besar yang terjadi menjelang kiamat dan merupakan sesuatu yang tidak biasa terjadi. Jika satu tanda telah muncul, maka tanda yang lain akan muncul secara berurutan dalam kurun yang tidak lama. Tanda kiamat kubro yang pertama adalah munculnya Dajjal, sang pendusta. Jenis Dajjal. Dajjal adalah seorang laki-laki. Dia merupakan anak keturunan Adam alaihissalam. Berarti Dajjal merupakan jenis dari manusia. Ciri-ciri fisik Dajjal, dia berkulit merah kehitaman, rambut keriting, mata kanan buta, mata kiri tertutup kutil,
betisnya berjauhan, keningnya lebar, dadanya bidang, postur agak bongkok, antara kedua mata tertulis huruf kaf, fa, ro, dan kondisinya mandul atau tidak memiliki keturunan. Ujian munculnya Dajjal bagi pengikutnya akan diberikan kemegahan dan kemakmuran, dan bagi yang mengingkarinya akan tertimpa kekeringan, kelaparan, kefakiran, matinya binatang ternak, sedikit harta, dan buah-buahan berkurang. Fitnah terbesar Dajjal awalnya mengaku sebagai seorang nabi, hingga kemudian memaksa semua orang untuk mengakui dia sebagai Tuhan. Kemampuan luar biasa Dajjal adalah mampu menurunkan hujan, memunculkan tumbuhan, menyembuhkan orang buta atau lumpuh, menghidupkan orang yang dibunuh, mampu mengelilingi bumi selama 40 hari kecuali Mekah Madinah, mampu memunculkan ilustrasi surga atau neraka. Hikmah munculnya Dajjal bagi orang mukmin sebagai ujian dan menjerumuskan orang yang mungkar. Tanda kiamat kubro yang kedua yaitu turunnya kembali Nabi Isa alaihi salam. Dalam tarikh Islam diyakini bahwa Nabi Isa alaihi salam saat ini diangkat di langit dalam peristiwa pengkhianatan dan penyaliban, dan akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala membawa misi khusus sekaligus sebagai tanda kiamat kubro. Misi diturunkan Nabi Isa alaihissalam diantaranya untuk meluruskan ajaran Nabi Muhammad SAW dan mengakhiri fitnah Dajjal, mendoakan kehancuran Ya'juj dan Ma'juj, menghancurkan semua agama kecuali Islam, menjadi hakim yang adil, mendustakan keyakinan Nasrani, menghancurkan salib, menghapus pajak, dan sebagainya. Waktu diangkat ke langit pada usia 33 tahun dan diturunkan ke bumi dan menetap selama 7 tahun. Kemudian wafat pada usia 40 tahun. Status Nabi Isa sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW bukan sebagai nabi yang membawa ajaran baru. Tanda kiamat kubro yang ketiga yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Jenis Ya'juj dan Ma'juj, mereka adalah suatu kaum atau berkelompok anak keturunan Adam alaihissalam dari jenis manusia. Mereka berumur sangat panjang. Ciri fisik Ya'juj dan Ma'juj, mereka tidak fasih bicara bahasa manusia. Matanya sipit, berhidung pesek, berambut pirang, berdahi lebar, wajahnya seperti tameng yang dilapisi kulit. Bentuk tubuh dan warna kulit mereka mirip bangsa Turk atau Mongol. Status Ya'juj dan Ma'juj saat ini sudah ada dan terkurung dalam dinding besi dan hanya bisa keluar atas izin Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kiamat kubro. Bahaya Ya'juj dan Ma'juj merusak dan menghancurkan segala hal yang dilaluinya. Kemampuan luar biasa Ya'juj dan Ma'juj, mereka mempunyai fisik yang kuat. Kaum dengan jumlah yang luar biasa banyak tidak akan mati kecuali memiliki 1000 lebih keturunan dan memiliki daya penghancur yang luar biasa. Kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj atas doa Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ulat-ulat atau virus di leher mereka, kemudian menyebar dan membinasakan Ya'juj dan Ma'juj dengan sangat cepat. Tanda kiamat kubro yang keempat yaitu hasaf atau tenggelamnya bagian bumi, adalah bagian bumi akan tenggelam dalam skala yang besar di 3 tempat, yaitu daerah barat, timur, dan jazirah Arab. Tanda kiamat kubro yang kelima yaitu dukhon atau kabut asap. Sebagai tanda kiamat kubro akan muncul kabut yang menyelimuti seluruh bagian bumi
dan mengenai seluruh makhluk dalam waktu 40 hari. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Tuhanmu memperingatkan 3 hal. Dukhon atau asap yang menimpa orang mukmin sehingga ia seperti terkena flu, dan menimpa orang kafir sampai membengkak sehingga keluar cairan dari setiap telinganya." Hadis riwayat Ibnu Jarir dan Tobroni dengan sanad yang jayyid. Tanda kiamat kubro yang keenam yaitu matahari terbit dari arah barat. Tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Jika ia telah terbit lalu manusia menyaksikannya, maka semua orang akan beriman. Ketika itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Tanda kiamat kubro yang ketujuh yaitu dabbah atau hewan aneh. Munculnya hewan buas atau melata yang belum pernah dilihat manusia dari dalam perut bumi. Seekor binatang akan keluar dengan membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman alaihissalam. Lalu dia akan memberikan tanda atau cap sebagai tanda pengenal pada hidung seorang kafir dengan cincin, dan menjadikan bercahaya serta memutihkan wajah seorang mukmin dengan tongkat, sehingga orang-orang yang sedang berkumpul pada hidangan makanan akan saling menyeru. Maka yang ini berkata, "Wahai mukmin," sementara yang lain berkata, "Wahai kafir." Dikutip dari kitab Asyratus Sa'ah karya Yusuf bin Abdillah Al-Wabili. Tanda kiamat kubro yang ke-8 adalah api Yaman. Munculnya api besar yang mengumpulkan manusia dari arah negara Yaman. Setelah manusia terkumpul, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Pada saat sangkakala ditiup, itulah terjadinya hari kiamat. Kesimpulan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat akan terjadi. Kejadian yang menjadi tanda akan datangnya hari kiamat tergolong menjadi 2, yaitu tanda kiamat sugro dan tanda kiamat kubro. Demikian sesi belajar kita, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.